Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat soal online di Google Formulir. Tapi sebelumnya teman-teman harus login dulu ya di akun Google teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya sudah login di akun Google saya. Setelah login, teman-teman pilih titik-titik yang berada di pojok kanan atas ini. Kemudian klik dan pilih Drive. Nah, teman-teman, drive-nya sudah terbuka. Kemudian klik tanda tambah yang ada di pojok kiri atas. Kemudian pilih lainnya dan pilih Google Formulir. Nah, teman-teman, seperti ini tampilannya ya. Misalnya teman-teman mau membuat soal ujian tengah semester matematika. Nah, teman-teman bisa membuat judulnya UTS Matematika misalnya. Oke, kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Ini boleh dituliskan atau tidak ya. Biasanya berisi tentang topik ataupun instruksi tentang pengerjaan soal. Kemudian teman-teman, biasanya siswa sebelum mengisi atau mengerjakan soal mengisi biodata terlebih dahulu. Di sini kita buatkan bagian atau kolom biodata ya. Yang pertama kita buat nama lengkap. Di sini siswa bisa mengisi nama lengkap mereka. Di sini dalam bentuk jawaban singkat saja. Dan ini wajib diisi oleh siswa. Kemudian untuk menambahkan kolom kode kelas, klik tanda tambah yang ada di samping. Kita bisa menuliskan kode kelas. Nah, untuk kode kelas ini sebaiknya dalam bentuk pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda, kita buat pilihannya. Misalnya kelasnya kelas 4A, 4B, 4C. Di sini siswa bisa memilih sesuai dengan kode kelas masing-masing ya. Ini juga wajib diisi oleh siswa. Nah, untuk kolom biodata, untuk bagian biodata sudah selesai. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan soal. Itu sudah di section atau bagian berikutnya atau di judul berikutnya. Untuk membuat bagian yang baru, kita klik tanda sama dengan yang ada di samping. Nah, ini ada disuruh buat judul baru. Kita buat di sini judulnya soal. Di bawahnya ada deskripsi, boleh dituliskan atau boleh tidak ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, klik tanda tambah yang ada di samping. Nah, mulailah kita dalam pembuatan soal. Di sini sebenarnya soal bisa di-copy langsung dari Microsoft Word. Misalnya teman-teman sudah membuat soal dalam bentuk di Microsoft Word, maksud saya, teman-teman bisa copy kemudian salin di sini. Begitu juga dengan pilihannya. Tetapi di sini saya mencoba untuk ketik secara manual saja. Misalnya 10 dikurang 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Soal yang ingin saya buat ini adalah berupa pilihan ganda. Jadi saya pilih di sini pilihan ganda. Tinggal saya masukkan pilihannya yang A. Misalnya 3
B 4, C 5. Nah, di sini teman-teman bisa membuatkan poin pada jawaban benar di setiap nomor soal. Caranya adalah klik pengaturan atau setelan yang ada di atas, kemudian pilih kuis, centang yang pertama, kemudian segera setelah setiap pengiriman. Jadi setiap siswa selesai, poin akan muncul ya. Kemudian ini siswa bisa melihat pertanyaan tidak terjawab, pertanyaan yang benar, dan poin keseluruhan. Bisa dicentang semua ya. Kemudian klik simpan. Nah, sekarang saya menentukan jawabannya. Di sini saya buat 4. Nah, sekarang saya akan membuat poinnya. Karena saya di sini hanya membuat 2 soal, jadi saya menentukan 1 soal benar, dijawab benar, poinnya 50. Oke, klik selesai. Nah, sudah siap soal yang pertama ya teman-teman. Sekarang menambahkan soal berikutnya. Klik tanda tambah yang ada di samping. Nah, ini soal yang nomor 2. Misalnya 30 dibagi 3 dikurang 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Nah, ini pilihan ganda juga sama seperti yang di atas. Untuk pilihan A, saya buat misalnya 2, B, 3, C, 4. Oke teman-teman, sekarang saya menentukan jawaban benarnya. Nah, di sini saya buat jawaban benarnya adalah yang A. Dan saya berikan poinnya jika jawaban benar, yaitu poinnya 50. Saya klik selesai. Ini soal ini juga wajib dijawab oleh siswa ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai dalam pembuatan soal. Nah, untuk membagikan atau mengirimkan soal di formulir ini kepada siswa, kita bisa mengirimkannya, klik kirim. Kita bisa melalui Google, Gmail, email maksud saya, atau share link. Nah, di sini saya coba share link ya. Sini sudah ada linknya. Nah, link ini bisa kita bagikan ke misalnya grup WA, Google Classroom, Instagram, atau yang lainnya bisa dikirim ya. Klik salin. Nah, tinggal klik salin aja. Oke, teman-teman, sudah selesai kita dalam membuat soal di Google Formulir. Nah, untuk meninjau bagaimana sih tampilannya di lembar pengerjaan siswa. Nah, siswa membuka linknya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, tampilan awalnya, yaitu biodata siswa. Dan siswa belum bisa melihat soal sebelum siswa mengisi biodata mereka masing-masing. Ini dia ya. Di sini saya coba sebagai siswa, saya akan mengisi biodata. Misalnya Bunga, nama lengkap Bunga, kode kelas 4A, kemudian berikutnya.
Oke, masuk ke pengerjaan soal. Nomor 1, saya jawab misalnya B. Soal nomor 2, saya menjawab misalnya B juga ya. Kemudian siswa klik kirim dan akan muncul halaman seperti ini. Siswa bisa melihat skor dengan klik lihat skor. Dan akan muncul halaman skor, kemudian jawaban benar dan salah siswa tersebut. Ini yang pertama jawaban benar, soal yang kedua jawabannya salah, sehingga poin totalnya adalah 50. Baiklah teman-teman, kembali ke formulir yang tadi. Untuk kita bisa melihat respon atau jawaban serta poin siswa, kita bisa mengklik respons. Ini sudah kita klik respon, ini kan ada satu respon, berarti sudah ada satu yang mengirimkan. Kemudian klik buat spreadsheet baru, kemudian buat, akan muncul tabel seperti ini yang berisi jam, nilai, maksudnya jam pengumpulan, nilai, nama lengkap, kode kelas, kemudian jawaban siswa dari nomor 1 hingga nomor sekian. Nah, ini yang submit tadi satu siswa ya. Jika siswanya ada 20, nanti akan terisi sampai kolom ke-20. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan atau tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.